Suasana di kota Tarumanagara ramai sekali. Hari itu adalah hari perayaan. Pangeran Wisnuwarman akan dinobatkan menjadi Maharaja. Ayahnya raja sebelumnya telah meninggal dengan damai. Ia meninggalkan kerajaan yang bermandikan cahaya matahari pagi. Rakyat bersorak gembira, suara mereka menggema di dinding istana. Wisnuwarman, tinggi dan gagah, menerima mahkota yang berat. Dia bersumpah untuk melindungi rakyatnya dan menjunjung tinggi dharma. Panji-panji berhiaskan permata, berkibar tertiup angin. Aroma dupa dan rempah-rempah eksotis memenuhi udara. Hari itu adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh harapan. Tapi di balik semua itu ada kegelapan yang mengintai. Pesta berlangsung selama berhari-hari. Pesta diadakan di taman istana. Para musisi memainkan melodi yang merdu dengan seruling dan gendang. Para penari bergerak dengan anggun. Wisnuwarman dikelilingi oleh para penasihatnya, tampak memikul beban dunia di pundaknya yang masih muda. Dia tidak tahu perayaan itu hanyalah topeng. Topeng yang menyembunyikan pengkhianatan yang membara di bawah permukaan. Sepupunya sendiri, Cakrawarman, mengawasinya dari balik bayangan. Kecemburuan membakar hatinya seperti ular berbisa yang siap menyerang. Kemeriahan pesta menutupi rasa gelisah yang semakin besar. Bisikan-bisikan ketidakpuasan merayap di jalan-jalan yang ramai. Langit malam yang biasanya dipenuhi bintang yang berkelap-kelip menjadi gelap. Gerhana bulan yang tak terduga memancarkan cahaya menakutkan di atas Tarumanagara. Udara yang masih hangat dari panasnya siang hari menjadi sunyi. Tak sehelai daun pun bergerak. Keheningan itu mencekam. Maharaja Wisnuwarman berdiri di balkon kamarnya. Dia menyaksikan fenomena langit itu dengan perasaan takut yang semakin besar. Perasaan gelisah menggerogoti hatinya. Apakah ini pertanda buruk? Penasihat kepercayaannya, Brahmana Siddhimantra, berdiri di sampingnya. Wajahnya yang dipenuhi kerutan kebijaksanaan tampak tenang. Bintang-bintang Maharaja, Siddhimantra memulai, suaranya rendah dan tenang, jarang salah. Wisnuwarman menoleh padanya, alisnya berkerut khawatir. Apa yang kau lihat, sahabat lama? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Siddhimantra menunjuk ke arah bulan yang gerhana. Langit berbicara tentang pengkhianatan Maharaja. Badai sedang berkumpul di Cakrawala. Kata-katanya menyentuh rasa takut di hati Wisnuwarman. Dia selalu menjadi orang yang bertindak, seorang raja prajurit. Tetapi musuh yang tak terlihat, pengkhianatan yang mengintai, mengisinya dengan ketidakpastian yang mengerikan. Tanah di bawah kakinya terasa kurang kokoh. Malam itu, tersiksa oleh firasat buruk, Wisnuwarman diganggu oleh mimpi buruk yang jelas. Dia berada di tengah hutan lebat. Tumbuhan merambat setebal lengan pria menjangkau seperti cakar yang meraih. Udara terasa berat, dipenuhi aroma tanah lembab dan pembusukan. Sekelompok babi hutan, mata mereka bersinar dengan rasa lapar yang tidak wajar menyerangnya. Taring mereka yang tajam berkilauan mengancam di bawah sinar matahari yang redup. Wisnuwarman menghunus pedangnya, logamnya terasa dingin di telapak tangannya. Dia bertarung dengan ganasnya seekor harimau yang terpojok, tetapi babi hutan itu seperti tak ada habisnya. Dia terbangun dengan kaget, jantungnya berdebar kencang. Keringat membasahi spray suteranya. Mimpi buruk itu melekat padanya. Rasa takutnya menolak untuk melepaskannya. Itu bukan hanya mimpi, dia menyadari, tetapi sebuah peringatan. Dia memanggil Siddhimantra, penasihat kepercayaannya. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat Wisnuwarman menceritakan mimpi buruk itu. Ketika dia selesai, ada keheningan yang berat di ruangan itu, hanya dipecahkan oleh derak lampu minyak. Babi hutan itu Maharaja. Siddhimantra akhirnya berbicara, suaranya serius. Mereka mewakili pengkhianatan dari dalam barisanmu sendiri. Kekhawatiran terburuk Maharaja dikonfirmasi lebih cepat dari yang dia duga. Sesosok bayangan diselimuti kegelapan merayap masuk ke istana. Dia bergerak dengan sembunyi-sembunyi seperti kucing hutan, langkahnya tak bersuara di lantai marmer. Targetnya, Maharaja Wisnuwarman sendiri. Pembunuh itu dipersenjatai dengan kris beracun, menyelinap ke kamar pribadi Maharaja. Cahaya bulan memantulkan bilahnya, secercah kematian di ruangan yang sunyi. Tapi Wisnuwarman bukan mangsa yang mudah. Dia telah dilatih dalam pertempuran sejak kecil. Dia terbangun dengan kaget saat si pembunuh menerjang. Faktor kejutan telah hilang. Perkelahian sengit terjadi, dentingan logam bergema di keheningan malam. Maharaja didorong oleh adrenalin dan ketakutan berhasil melucuti penyerangnya.
Dia menjatuhkannya ke tanah. Wajah si pembunuh akhirnya diterangi oleh cahaya bulan. Itu adalah wajah yang dikenalnya, wajah yang dia percaya. Cakrawarman, dia terkesiap. Suaranya campuran antara ketidakpercayaan dan amarah. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada bilah pembunuh itu. Cakrawarman, darah dagingnya sendiri berkomplot melawannya. Diamnya membenarkan kesalahannya.